Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki makin kesini makin rumit. Bahkan sekelas Polda Jawa Barat pun tak mampu mengusutnya. Hal ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan oknum pejabat dan polisi berpengaruh di kasus ini. Oleh karena itu, satu-satunya agar keadilan di kasus pembunuhan Vina ini terjadi adalah Presiden Jokowi harus angkat bicara kepada pihak kepolisian agar mengusut kasus ini secara transparan dan setuntas-tuntasnya. Dipenuhi aksi cuci tangan para saksi hingga drama salah tangkap dari polisi, berikut 7 fakta dan kejanggalan kasus Vina Cirebon yang akhirnya terungkap ke muka publik. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Kronologi pembunuhan. Tragedi ini terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam hari. Saat itu Vina dan Eki sedang berkeliling di sekitar kota Cirebon bersama teman satu geng motornya. Namun di sekitar kawasan SMP Negeri 11 kota Cirebon, Vina dan Eki serta teman-temannya dilempari batu oleh kelompok geng motor lain. Karena panik mereka kabur. Namun, anggota geng motor lain yang berjumlah 11 orang itu berhasil memepet motor Eki dan langsung memukul Vina dan Eki dengan bambu hingga jatuh di flyover Kepompongan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Setelah itu, para pelaku membawa Vina dan Eki ke sebuah tempat di depan SMP 11 Kali Tanjung. Di sana, Vina dan Eki dianiaya hingga meninggal dunia. Lebih parahnya lagi, Vina juga sempat digilir oleh para pelaku. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, jasad Vina dan Eki dibawa ke jembatan flyover Kepompongan agar semua orang mengira kalau keduanya korban kecelakaan. Namun pada akhirnya, terkuak juga bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan setelah pihak keluarga dan kepolisian merasa janggal dengan TKP dan kondisi korban. Singkatnya, 8 dari 11 pelaku berhasil ditangkap. Mereka ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Saka Tatal, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 3 sisanya, Dani dan Andi, belum tertangkap sampai saat ini. Adapun Egi atau Peggy Setiawan sudah ditangkap, meskipun status kebenarannya masih belum teruji. Rumor backingan pejabat berpengaruh. Di balik sulitnya polisi menangkap 3 DPO yakni Egi, Dani, dan Andi, ada kabar yang menyebut bahwa Dani merupakan anak ex-Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Kebetulan Sunjaya Purwadi juga memiliki seorang anak bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Namun, kabar tersebut langsung diklarifikasi Ramadhani Purwadi Sastra. Ia beberapa tampil di televisi dan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Apalagi saat kejadian, ia mengaku masih sekolah di bangku kelas 5 SD, di mana saat itu kebanyakan anggota geng motor adalah anak SMP hingga SMA. Selain itu, ia juga mengaku kalau dia dan Dani memang memiliki kesamaan nama. Namun dalam kesehariannya, ia dipanggil Rama, bukan Dani. Dugaan backingan juga disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ia merasa janggal dengan keterangan 8 pelaku yang pada proses BAP terpisah menyebut masih ada 3 pelaku lagi. Namun setelah kasus dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP tersebut yang menurut Hotman Paris besar kemungkinan karena adanya pengaruh dari seseorang yang jadi backingan ketiga DPO. Dari rumor yang beredar di jagat maya, Egi disebut-sebut anak dari seorang petinggi kepolisian daerah di Pulau Jawa. Namun rumor tersebut masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Tertangkapnya otak pembunuhan, viralnya film Vina sebelum 7 hari membuat kasus ini kembali terbuka. Banyak masyarakat dan netizen yang menuntut agar kepolisian bisa menangkap 3 DPO yang belum tertangkap sejak 2016. Namun belum 2 minggu viralnya film Vina, kepolisian berhasil menangkap Egi atau Peggy Setiawan pada Selasa 21 Mei malam hari. Peggy yang merupakan warga Kabupaten Cirebon ditangkap saat berada di Bandung, Jawa Barat. Namun publik justru heran, bisa-bisanya polisi berhasil menangkap Peggy dalam waktu cepat. Padahal 8 tahun sebelumnya, polisi seakan-akan kesulitan mencarinya. Apalagi banyak yang heran dengan pekerjaan Peggy sebagai kuli bangunan. Jika memang ia berasal dari kalangan biasa, seharusnya polisi bisa menangkapnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, banyak netizen yang masih ragu jika memang ia Egi yang sebenarnya. Beda fisik Egi vs Peggy yang jadi sorotan.
Dalam sebuah unggahan yang tersebar di media sosial, ada sebuah foto yang memperlihatkan wajah yang diduga Egy sebelum tertangkapnya Peggy Setiawan. Di foto itu telinga Egy mengenakan anting berdiameter besar. Otomatis, telinganya juga pasti akan berlubang. Namun di potret Peggy yang saat ini sudah ditahan, telinganya justru terlihat normal dan tidak ada bekas lubang seperti beberapa tahun silam. Menurut netizen, lubang pada telinga tidak bisa kembali normal kecuali melakukan operasi. Namun bagi Peggy yang berasal dari keluarga biasa, hal tersebut rasanya tidak mungkin bisa dilakukan. Disebut tumbal dari pihak berkepentingan. Di acara konferensi pers di Mapolda Jabar pada Minggu 26 Mei 2024, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Komisaris Besar Surawan menyebut Peggy Setiawan sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki, di mana hal itu menurut kepolisian berdasarkan hasil penggeledahan di rumah kontrakan Peggy. Mereka menemukan kecocokan identitas dan STNK milik Peggy dengan sepeda motor yang digunakan tersangka Egy saat melakukan pembunuhan beberapa tahun silam. Selain itu, polisi juga menyebut alasan kenapa Peggy sulit ditangkap karena ia mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan saat pindah ke Katapang, Kabupaten Bandung pada tahun 2016. Saat itu Peggy yang ngontrak bersama ayah kandungnya dan ibu tirinya di Bandung dikenalkan oleh ayahnya kepada pemilik kontrakan sebagai keponakan, bukan sebagai anak kandung. Namun hal itu dibantah Peggy secara langsung di acara tersebut. Di hadapan puluhan awak media ia berkata, "Izin bicara, saya tidak pernah melakukan itu, saya rela mati." Di kesempatan itu Peggy juga menyebut kalau nama Robi Irawan adalah nama gaulnya, bukan bermaksud untuk menutupi identitasnya. Belakangan diketahui alasan kenapa Peggy dikenalkan oleh ayahnya dengan nama Robi dan sebagai keponakannya, karena tidak ingin ibu tiri Peggy mengetahui bahwa dirinya membawa anak kandungnya ke rumah tersebut. Meski masih jadi perdebatan, namun banyak netizen yang lebih yakin dengan pengakuan Peggy ketimbang pernyataan dari pihak kepolisian. Kesaksian teman dan keluarga. Menurut pengakuan Peggy, saat kejadian pembunuhan Vina, ia sedang bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Hal itu diperkuat pernyataan 3 rekan kerja Peggy saat di Bandung, yakni Suharsono alias Nono alias Bondol, Ibnu Sandi, dan Suparman. Menurut Ibu Sandi, Peggy sudah di Bandung sejak awal Agustus 2016, sementara kejadian pembunuhan terjadi pada 27 Agustus 2016. Selain itu, di mata keluarganya, Peggy adalah anak yang tidak neko-neko dan menjadi tulang punggung keluarganya sedari lulus SMP. Karena ayahnya bercerai dengan ibu kandungnya, sehingga mau tidak mau, Peggy harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak mungkin Peggy ikut-ikutan geng motor, apalagi sampai menghabisi nyawa orang lain. Dihapusnya 2 DPO. Setelah kontroversi penangkapan Peggy, Polda Jabar kembali membuat publik geger karena menghapus 2 DPO sebelumnya, yaitu Dani dan Andi. Salah satunya Hotman Paris yang menyebut jika memang Polda Jabar belum mampu menangkap 2 DPO tersebut, polisi seharusnya tidak menghapus 2 DPO tersebut dengan dalih DPO fiktif. Seakan-akan polisi ingin menutup cepat kasus ini. Hotman juga menyebut 2 DPO tersebut memang benar adanya, karena ia memiliki berkas tentang andil para DPO di kejadian tersebut. Selain itu, Hotman juga menyinggung hasil BAP terbaru yang dilakukan pihak kepolisian. 5 dari 6 terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara menyatakan Peggy Setiawan atau Perong bukan otak pembunuhan Vina yang selama ini dicari. Sementara 1 lainnya mengatakan bahwa Peggy terlibat dalam aksi pembunuhan Vina. Dari hasil BAP tersebut harusnya jadi pertimbangan polisi agar tidak terjadi kasus salah tangkap. Dari bukti-bukti yang ada, menurut kalian apakah Peggy Setiawan merupakan sosok Egy yang selama ini dicari? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.